in blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Klasifikasi kelas amfibi. Amfibi terbagi dalam 3 ordo. Yang pertama ada ordo apoda. Apoda berasal dari kata a yang artinya tidak dan poda yang artinya kaki. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa ordo apoda tidak memiliki kaki, sehingga bentuk tubuhnya menyerupai cacing ataupun ular. Ordo apoda juga tidak memiliki fase akuatik dalam masa hidupnya, namun umumnya hidup di tanah yang lembab yang bersebelahan dengan perairan. Contohnya yaitu ada rawa, sungai, dan juga danau. Contoh hewan dari ordo ini yaitu ada Ichthyopis glutinosa, yaitu salamander cacing. Yang kedua ada ordo Caudata. Cauda di sini memiliki arti yaitu ekor. Jadi, ordo Caudata ini memiliki ekor, baik pada fase larva, juvenil, hingga dewasanya. Nah, sebagian besar individu dewasa dalam ordo ini hidup di darat, namun ada juga yang hidup di air. Contoh hewan dari ordo ini yaitu ada salamander musculosa, yaitu salamander, dan juga ada Plethodon ceratus, yaitu salamander merah. Dan yang terakhir yaitu ada ordo Anura. Ordo ini merupakan ordo terbesar dalam kelas amfibi. Ciri-ciri dari ordo Anura yaitu tidak memiliki ekor pada fase dewasanya, agak jongkok, kaki belakang yang cukup panjang, dan kuat untuk melompat. Sebagian besar hewan pada ordo Anura ini mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya. Contoh hewan dari ordo Anura ini yaitu ada Rena sp, yaitu katak hijau, dan Bufo melanotictus, yaitu kodok rumah. Amfibi mempunyai ciri-ciri. 1. Amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. 2. Telur biasanya diletakkan di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. 3. Berkulit halus, tipis, berbulu, berpori. Kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. 4. Amfibi adalah hewan berdarah dingin. Tidak seperti hewan berdarah panas yang mengatur suhu tubuh secara internal. Amfibi mengatur suhu tubuh dari luar tubuh mereka. 5. Jantung terdiri dari 3 ruang, 2 atrium, 1 ventricle. 6. Respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. 7. Memiliki peredaran darah tertutup. 8. Kaki memiliki selaput. 9. Anggota badan memiliki ukuran bervariasi, dan anggota bagian depan lebih kecil dari anggota bagian belakang. Reproduksi pada amfibi ada 2 macam, yaitu secara eksternal pada Anura umumnya dan internal pada ordo Apoda. Proses perkawinan secara eksternal dilakukan di perairan yang tenang dan dangkal atau di tempat-tempat yang lembab. Di musim kawin, pada Anura ditemukan fenomena unik bernama amplexus, yakni katak jantan berukuran lebih kecil menempel pada punggung katak betina yang berukuran lebih besar daripadanya. Amfibi tentu berkembang biak secara ovipar, yakni secara bertelur. Namun pada beberapa famili, yakni pada ordo Apoda, berkembang biak dilakukan secara vivipar atau melahirkan. Peranan amfibi. Ada beberapa peranan amfibi dalam kehidupan manusia maupun kehidupan biologis lainnya. Yang pertama adalah untuk dikonsumsi. Katak dagingnya dan telurnya dapat diambil untuk dikonsumsi. Yang kedua, kulit katak dapat dibuat sebagai bahan kerajinan ataupun jaket jika diberi samak. Yang ketiga adalah katak berfungsi sebagai pemberantas nyamuk yang dilakukan secara biologis dan juga sebagai pengendali hama untuk pertanian. Tentunya ini juga akan berefek pada rantai makanan untuk kestabilannya. Ketiga, katak dapat digunakan dalam tes kehamilan seperti Bufo melanotictus karena dapat menghasilkan hormon perang gonad yang efeknya sama dengan hormon perangsang gonad yang terdapat pada urin wanita hamil. Kemudian dapat digunakan sebagai racun untuk anak panah. Dan yang terakhir adalah racun bufatolin dan bufotenin yang dihasilkan oleh kodok Bufo marinus dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung bagi pasien.
What a wonderful